Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ridhar Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Seperti biasanya, sebelum kita mulai untuk belajar, silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan kalian dapat memahami materi yang kita pelajari pada hari ini dengan baik, silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan juga buku catatan kalian masing-masing. Dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pengertian dan ruang lingkup geografi. Sebelumnya mungkin kalian sudah sering mendengar nama geografi, namun kalian belum mengerti apa sih sebenarnya geografi itu, mempelajari tentang apa sih geografi itu. Jadi dalam pembelajaran IPS, ketika kalian SMP, kalian sudah mengenal tentang nama-nama planet. Lalu kalian sudah mengenal tentang kegiatan ataupun fenomena-fenomena seperti hujan, siang malam, rotasi, revolusi, dan sebagainya. Itu sudah berkaitan dengan geografi. Jadi secara tidak langsung dalam mata pelajaran IPS ketika SMP, kalian sudah mengetahui tentang materi-materi yang akan kita pelajari di geografi. Sekarang kita masuk ke pengertian dari geografi. Oke, geografi ini adalah berasal dari bahasa Yunani. Jadi berasal dari suku kata geo dan grafien. Geo ini berarti bumi, dan grafien itu berarti catatan ataupun tulisan. Jadi secara harfiah menurut bahasa Yunani, geografi itu adalah catatan tentang bumi. Namun secara keilmuan, pengertian dari geografi itu adalah tentang ilmu. Jadi geografi itu adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan bumi dan mempelajari tentang fenomena-fenomena yang terjadi di bumi dengan aspek ataupun batasan ruang. Namun nanti di buku paket ataupun di buku LKS yang sudah kalian beli, di situ tercantum banyak sekali pengertian dari ilmu-ilmu geografi dari berbagai macam ahli. Jadi baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Jadi silahkan nanti kalian amati, kalian cermati. Mungkin nanti kalian bisa menyimpulkan pengertian geografi, pengertian dari ilmu geografi menurut pendapat kalian masing-masing. Selanjutnya, apa sih yang akan dipelajari dalam geografi? Tentu saja, seperti judulnya, geografi mempelajari tentang bumi. Bumi sebelah mananya? Tentang fenomena-fenomena yang terjadi di bumi. Fenomena apa saja sudah kalian pelajari kemarin? Seperti hujan, ataupun nanti berkaitan dengan gempa bumi, bencana-bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Itu juga nanti kita akan pelajari dalam geografi berkaitan dengan fenomenanya. Jadi apa penyebab terjadinya fenomena tersebut, bagaimana prosesnya, lalu apa yang harus kita lakukan, semuanya dipelajari dalam geografi. Geografi ini adalah ilmu yang sangat luas. Jadi geografi itu bukan hanya mempelajari tentang bumi saja, tapi nanti kita akan belajar tentang binatangnya ataupun hewan-hewannya. Itu saja? Tidak. Geografi nanti juga akan mempelajari tentang tanaman ataupun tumbuhan. Ada lagi, kita juga akan mempelajari ilmu-ilmu sosial. Ini nanti berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan manusia yang lain, interaksinya antara manusia dengan lingkungan ataupun manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi sebenarnya nanti di dalam ilmu geografi ini kita akan belajar tentang beberapa pelajaran yang akan kalian pelajari juga di dalam mata pelajaran biologi. Di dalam geografi ada biologi, kimia, tentang zat-zat kita juga akan pelajari di dalam geografi. Lalu nanti tentang fisika, mekanika kita juga akan pelajari di dalam geografi. Yang berkaitan dengan angka-angka, matematika juga ada di geografi. Tidak hanya untuk yang IPA saja, untuk ilmu-ilmu sosial ekonomi ada.
lagi. Sosiologi juga ada berkaitan dengan interaksi manusia tadi. Sosiologi. Jadi banyak sekali ilmu yang akan dipelajari di dalam geografi. Juga nanti tentang sejarah-sejarah kehidupan yang terjadi pada zaman yang telah lalu, baik dari awal dari pembentukan planet bumi sampai sekarang. Jadi geografi sebagai ilmu yang mencakup semuanya ini mempunyai julukan sebagai ilmu induk, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu adalah the mother of science. Jadi geografi ini sangat luas cakupannya, sehingga nanti ketika belajar geografi jangan bingung apabila tiba-tiba kita belajar matematika di dalam geografi. Nanti akan ada perhitungan. Biologi kita juga akan belajar tadi tentang binatang-binatang, bagaimana pola kehidupan binatang, persebaran dari binatang. Kimia juga ada, rantai makanan. Berkaitan dengan kimia nanti kita akan belajar tentang zat-zat, gas-gas dan sebagainya. Fisika juga ada tentang mekanika. Jadi jangan terkejut apabila nanti dalam belajar geografi kalian menemukan semua ini. Selanjutnya sudah kita pahami tadi pengertian dari geografi. Selanjutnya kita sekarang beralih ke ruang lingkup dari ilmu geografi. Apa saja sih ruang lingkup dari geografi? Ruang lingkup geografi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, geografi fisik. Oke, jadi geografi fisik ini berkaitan dengan alam, kejadian-kejadian yang terjadi secara alami di alam, namun tanpa ada pengaruh dari manusia. Jadi hal-hal yang terjadi secara alami, misalkan saja seperti hujan kan tidak ada hubungannya dengan manusia, hujan yang alami. Lalu misalkan ada gempa bumi, dan gunung meletus. Fenomena-fenomena yang terjadi di ruang lingkup fisik ini hanya terjadi di 4 wilayah geografi. Yang pertama itu adalah atmosfer. Atmosfer pasti sudah kalian sering dengar. Atmosfer ini adalah lapisan udara. Di sini adalah lapisan udara. Lalu yang kedua adalah hidrosfer. Selanjutnya ada hidrosfer atau lapisan air. Lalu yang ketiga adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan makhluk hidup. Bisa berupa tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Dan lapisan yang terakhir adalah litosfer. Litosfer ini adalah lapisan yang khusus membahas tentang permukaan bumi. Atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan juga litosfer adalah kajian dari ruang lingkup geografi dalam ranah fisik. Selain ruang lingkup fisik, di dalam geografi juga terdapat ruang lingkup sosial, dan berikut adalah ruang lingkup sosial yang ada di geografi. Ruang lingkup sosial ini juga bisa disebut sebagai ruang lingkup non-fisik. Ruang lingkup geografi sosial ataupun non-fisik ini berhubungan erat dengan kegiatan manusia, baik kegiatan manusia dengan manusia yang lainnya, ataupun interaksi antara manusia dengan tempat tinggal dan lingkungannya. Dalam ruang lingkup geografi fisik, maka fenomena yang kita amati ataupun fenomena yang kita pelajari berkaitan dengan kondisi alam secara alami. Namun pada ruang lingkup geografi sosial atau non-fisik ini, maka berarti berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Contohnya adalah kemiskinan penduduk, ataupun berbagai macam tindak kriminal yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dan masih banyak hal lainnya yang berkaitan dengan manusia saja.
kegiatan ataupun interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya. Nanti akan dikategorikan sebagai ruang lingkup geografi sosial ataupun non fisik, seperti itu. Ruang lingkup geografi yang terakhir adalah regional. Regional ini adalah gabungan dari ruang lingkup geografi yang sebelumnya, yaitu fisik dan sosial. Jadi fisik dan sosial digabungkan menjadi regional. Jadi fenomena yang terjadi di ruang lingkup regional itu adalah fenomena yang terjadi di alam, namun karena ada keterkaitan dengan manusia ataupun tindakan dari manusia, perilaku dari manusia. Contohnya banjir. Oke, selanjutnya misalkan kerusakan alam, tanah longsor karena penggundulan hutan. Oke, banjir yang terjadi di sini adalah banjir yang terjadi akibat manusia, perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan, merusak lingkungannya. Jadi ketika terjadi hujan yang terjadi secara alami, tapi karena ada manusia yang membuang sampah sembarangan, perilaku menyimpang yang tadi, sehingga terbentuklah ataupun terjadilah fenomena banjir. Tanah longsor juga sama, karena manusia yang serakah memanfaatkan lingkungan tanpa mementingkan ataupun memperhatikan lingkungan, sehingga lingkungannya hancur, dan ketika hujan turun terjadilah longsor. Beberapa contoh yang sudah saya sampaikan tadi adalah contoh dari fenomena bencana alam. Namun untuk ruang lingkup geografi, fenomenanya bukan hanya bencana alam saja, masih bisa kalian jabarkan lagi. Namun untuk beberapa contoh yang saya sampaikan adalah bencana alam. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena ilmu geografi ini itu adalah the mother of science. Jadi cakupan ilmunya sangat luas, sehingga ilmu geografi itu akan ditunjang dengan ilmu-ilmu lainnya agar lebih fokus, sehingga nanti dalam mempelajari fenomena yang terjadi di bumi, di permukaan bumi, itu bisa lebih baik lagi, sehingga ilmu geografi dipecahkan ataupun ditunjang menjadi beberapa ilmu mata pelajaran yang lainnya. Seperti untuk khusus mempelajari air, ada yang namanya ilmu hidrologi. Untuk mempelajari tentang benda-benda langit, ada yang namanya astronomi. Untuk mempelajari makhluk hidup, ada yang namanya zoologi. Untuk mempelajari tanah, ada yang namanya pedologi. Dan masih banyak sekali ilmu-ilmu penunjang geografi agar mempelajari geografi lebih mudah dan lebih detail, sehingga nanti ilmu yang disampaikan, ilmu yang didapatkan bisa lebih jelas dan lebih akurat. Yang terakhir dalam materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang objek studi geografi. Objek studi geografi berarti hal-hal yang akan dipelajari dalam geografi. Dalam objek geografi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah objek formal dan yang kedua adalah objek material. Kita bahas yang objek formal dulu. Objek formal. Baik, jadi objek formal itu adalah objek yang berkaitan dengan aspek-aspek yang sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek keruangan. Lalu yang kedua adalah aspek kewilayahan. Yang ketiga, aspek kelingkungan. Dan yang terakhir adalah aspek waktu.
waktu. Jadi aspek-aspek ini nanti akan membantu kita untuk mempermudah dalam menganalisis setiap fenomena yang terjadi. Fenomena yang terjadi nanti bisa kita analisis berdasarkan ruangannya ataupun objeknya, daerahnya saja, ataupun wilayahnya secara keseluruhan. Lalu ke lingkungannya, gabungan dari keruangan dan kewilayahan. Selanjutnya yang terakhir adalah waktunya kapan saja. Lalu objek formal geografi ini juga harus menjawab pertanyaan 5W 1H. 5W 1H yang kita maksud adalah sama seperti yang kita pelajari sebelumnya. 5W adalah what, where, who, when, why, dan 1H adalah how. Jadi objek formal geografi harus menjawab 5 pertanyaan ini per 1H. 5W 1H. What, apa fenomenanya? Where, di mana terjadinya? Who, apa penyebabnya? Siapa? When, kapan? Why, bagaimana prosesnya? How, why, kenapa? How, bagaimana prosesnya? Seperti itu. Jadi objek formal geografi harus bisa menjawab semua ini. Yang terakhir adalah objek material geografi. Objek material geografi ini mempelajari tentang hal-hal ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan hidup maupun di lingkungan benda mati. Sehingga selanjutnya lapisan-lapisan yang kita akan pelajari di permukaan bumi itu adalah lapisan atmosfer ataupun lapisan udara. Lalu ada hidrosfer. Lapisan hidrosfer ini berkaitan dengan air atau lapisan air. Yang ketiga adalah lapisan litosfer. Lapisan litosfer ini adalah lapisan yang ada di permukaan bumi, kerak bumi atau lapisan kulit bumi. Yang keempat adalah biosfer. Biosfer ini adalah lingkungan hidup, lapisan lingkungan hidup. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bisa berupa hewan, tumbuhan, ataupun juga manusia. Dan yang terakhir adalah lapisan antroposfer. Ini adalah lapisan yang khusus untuk membahas kegiatan manusia, interaksi manusia dengan manusia ataupun manusia dengan lingkungannya. Jadi, objek material geografi terdapat 5 lapisan. Yang pertama adalah atmosfer atau lapisan udara, hidrosfer atau lapisan air, litosfer atau lapisan kulit bumi, biosfer lapisan makhluk hidup, dan lapisan yang terakhir adalah antroposfer atau lapisan manusia. Dan itulah objek material dan juga objek formal yang ada di mata pelajaran geografi. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep geografi.
konsep geografi ini adalah sebuah rencana yang disusun agar nanti dalam mengamati ataupun dalam mendekati sebuah fenomena yang terjadi, kita bisa mengetahui apa penyebab dari terjadinya fenomena ini, agar fenomena yang terjadi ini tidak menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat. Di dalam konsep geografi terdapat 10 konsep. Untuk lebih mudah dalam menghafalnya, kita perhatikan konsepnya. Kon dan sep. Sep ini bisa kita tambahkan sedikit kata jadi 10. Nah, karena konsep geografi ini totalnya ada 10, jadi 10 konsep 10. Karena konsep geografi totalnya ada 10. Saya punya trik agar kalian bisa dengan mudah menghafal semua konsep geografi dengan mudah. Jadi caranya seperti ini. Kita cukup mengurutkan abjadnya saja. Yang pertama adalah J, lalu K, lalu M, N, lalu selanjutnya P, D, I, yang terakhir ada 2, kait dan aglo. Ini adalah 10 konsep geografi. Ada J, K, L, M, N, P, D, I, lalu kait dan aglo. Baik, selanjutnya kita akan belajar untuk memahami masing-masing konsep ini. Jadi silahkan kalian siapkan buku catatan kalian, buku paket dan buku LKS, sehingga nanti kalian bisa mencatat dan lebih memahami tentang materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Konsep geografi berkaitan tadi dengan rencana. Kenapa harus direncanakan? Karena dalam kita memahami setiap fenomena nanti pasti akan mengeluarkan biaya, mengeluarkan usaha. Jadi apabila tidak dikonsep, apabila tidak direncanakan, maka nanti mungkin dalam kita memahami setiap fenomena itu tidak akan berhasil, ataupun hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, kita konsep dulu bagaimana cara kita untuk bisa memahami fenomena yang terjadi di muka bumi. Konsep yang pertama adalah konsep J. J ini adalah untuk konsep jarak. Oke, yang pertama adalah konsep jarak. Konsep jarak ini dibagi menjadi 2. Ada absolut, lalu juga ada jarak relatif. Manfaat dari konsep jarak ini adalah untuk kita bisa mengukur jarak antara lokasi kita dengan lokasi tempat terjadinya fenomena tadi. Jadi kita bisa merencanakan, kita bisa memperhitungkan apa alat transportasi yang kita bisa gunakan untuk menuju ke daerah terjadinya fenomena tadi. Jarak absolut ini adalah jarak yang tetap. Oke, jarak yang tetap. Lalu menggunakan satuan jarak seperti meter, lalu kilometer, mil, atau feet, dan masih banyak lagi satuan jarak lainnya. Jadi untuk jarak absolut itu menggunakan satuan jarak seperti ini. Lalu untuk jarak relatif ini sebaliknya, bukan menggunakan satuan jarak seperti ini, tapi menggunakan satuan waktu. Daya tempuhnya bisa kita menggunakan satuan waktu seperti menit, lalu jam, hari, lalu ada minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Jadi satuan jarak absolut menggunakan satuan jarak seperti ini, satuan jarak untuk yang relatif menggunakan satuan waktu seperti ini. Contohnya apabila terjadi fenomena, suatu fenomena yang misalkan lokasinya jaraknya adalah 5 km dari posisi kita sekarang. Berapa jaraknya misalkan? Ternyata 5 km. Nah, 5 km satuannya satuan jarak, berarti ini adalah jarak absolut. Absolut karena menggunakan satuan jarak seperti ini. Jarak ini tetap, jaraknya tetap 5 km. Setelah diukur jaraknya adalah 5 km. Lalu apa bedanya dengan relatif? Relatif menggunakan satuan waktu. Jarak 5 km dari posisi kita sekarang dengan fenomena itu bisa saja akan berbeda-beda. Apabila misalkan kita tempuh ataupun kita menuju ke lokasi fenomena menggunakan sepeda motor. Jarak 5 km yang absolut tadi kita tempuh menggunakan sepeda motor, mungkin nanti waktunya kurang lebih 10 menit menggunakan sepeda motor. Lalu bagaimana apabila kita menempuh jarak 5 km ini menggunakan mobil? Apakah lebih cepat atau lebih lambat? Atau bahkan nanti apabila kita menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda biasa atau lari? Nah, jadi nanti lokasinya jaraknya akan berbeda-beda. Tidak hanya 10 menit,
Jadi 10 menit ini bisa berubah. Kalau lebih cepat bisa mungkin 7 menit atau sampai bahkan 5 menit saja. Nanti apabila kita menempuhnya dengan jalan kaki atau lari mungkin lebih lama lagi. Karena dia pakai sepeda motor 10 menit, kita lari ataupun jalan kaki mungkin bisa sampai 30 menit. Nah, seperti inilah maksud dari jarak relatif bisa berubah-ubah sesuai dengan alat transportasi yang kita gunakan. Jarak absolut tetap karena satuannya jarak, menggunakan satuan jarak seperti itu. Lalu konsep yang kedua adalah K. Konsep K ini adalah untuk keterjangkauan. Konsep keterjangkauan ini berkaitan dengan usaha yang harus kita keluarkan, usaha yang harus kita lakukan untuk bisa menuju ke daerah tempat terjadinya fenomena. Apabila tempat fenomena terjadi ini sulit untuk kita bisa datangi, berarti keterjangkauannya rendah. Apabila suatu daerah itu sulit untuk kita amati, untuk kita dekati, itu berarti daerahnya keterjangkauannya adalah rendah. Rendah untuk wilayah yang sulit. Lalu apabila suatu wilayah aksesnya sangat mudah, dengan alat transportasi apapun kita bisa mendekati wilayah tersebut, maka berarti keterjangkauannya sangat tinggi atau mudah. Namun, keterjangkauan ini bukan hanya berkaitan dengan transportasinya saja. Ada hal-hal yang lainnya yang bisa mempengaruhi keterjangkauan. Lalu ini berkaitan dengan sosial di wilayah tersebut. Jadi misalkan terjadi fenomena di daerah terpencil, lalu ada suku-suku penghuni ataupun warga-warga masyarakat lokal yang menghuni lokasi tersebut. Mereka menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa yang kita gunakan, bahasa daerah misalkan. Jadi ketika kita berkomunikasi, maka nanti akan ada keterbatasan pemahaman. Jadi kita tidak memahami informasi yang mereka berikan, sehingga itu bisa dikategorikan dengan wilayah yang keterjangkauannya rendah atau sulit. Selanjutnya juga misalkan adat istiadat mereka, penduduk lokalnya tadi tidak terbiasa dengan kedatangan tamu dari daerah luar, maka nanti akan ada penolakan dari warga sekitar, maka keterjangkauannya akan rendah juga, seperti itu. Selanjutnya konsep geografi yang ketiga, ini adalah L. L untuk konsep lokasi. Oke. Konsep lokasi ini sebenarnya mirip dengan konsep jarak tadi. Konsep lokasi juga dibagi menjadi dua, ada absolut dan juga ada relatif. Konsep absolut, konsep relatif pada lokasi ini tidak menggunakan satuan waktu ataupun satuan jarak seperti tadi. Untuk lokasi absolut ini menggunakan titik koordinat, garis astronomi atau garis lintang dan garis bujur. Di sini, misalkan terjadi fenomena gempa bumi. Gempa buminya terjadi di daerah suatu daerah dengan titik koordinat seperti ini. Misalkan 6 derajat lintang selatan, lalu 130 derajat bujur timur. Nah, ini adalah contoh dari lokasi absolut menggunakan titik astronomi. Kita bisa melihat titik astronomi ini menggunakan alat yang namanya GPS. Jadi alat lokasi absolut ini berkaitan dengan titik koordinatnya. Lokasi relatif ini berbeda dengan lokasi absolut. Jadi kalau absolut tadi menggunakan titik koordinat, kalau relatif ini menggunakan perbandingan. Misalkan daerah yang terjadi gempa tadi berada di dekat kabupaten A. Di sebelah kanannya ada kabupaten A, di sebelah kirinya kabupaten B. Jadi untuk menentukan lokasi relatif, daerah terjadi gempa adalah daerah yang berdekatan ataupun di antara lokasi A dan lokasi B. Nah, seperti itu. Jadi lokasi relatif itu hanya perbandingan saja. Perbandingan itu tidak tetap. Jadi nanti bisa berubah-ubah. Apabila perbandingannya hanya sebelah kanan dan kirinya saja, maka tadi adalah jawabannya adalah wilayah A dan B. Tapi nanti apabila ditanya depan belakangnya, jawabannya beda lagi. Lalu nanti wilayah tersebut bisa berubah lagi. Mungkin namanya akan berganti, bukan wilayah A dan B lagi. Misalkan nanti bisa berubah menjadi J dan K dan seterusnya. Karena relatif ini bisa berubah. Kalau absolut menggunakan titik koordinat atau garis astronomi, ini tidak akan berubah. Untuk konsep yang keempat, ini adalah konsep M. M ini adalah untuk konsep ya morfologi. Oke,
Jadi untuk kita merencanakan sebuah penelitian di daerah tertentu, kita harus mengamati morfologinya bagaimana. Apa sih morfologi ini? Jadi morfologi ini adalah tekstur ataupun bentuk muka bumi dari suatu wilayah. Bagaimana kondisi wilayahnya, maka nanti juga akan menentukan cara kita dalam meneliti fenomena. Apa cara ataupun apa strategi yang harus kita siapkan untuk bisa mengamati wilayah tersebut. Karena nanti setiap wilayah yang berbeda tentu saja cara mengamatinya akan berbeda pula. Persiapan kita juga akan berbeda-beda berkaitan dengan morfologinya. Morfologi berkaitan dengan bentuk muka bumi. Oke, bentuk muka bumi misalkan ada daratan tinggi, ada dataran rendah, ada sungai, ada danau, rawa-rawa, gunung, pegunungan, perbukitan. Nah, seperti itu adalah morfologi bentuk muka bumi. Selanjutnya konsep yang kelima. Konsep yang kelima tadi yang pertama J, K, L, M, berarti yang kelima adalah N. N ini adalah untuk konsep nilai guna. Oke, apa sih maksudnya nilai guna? Jadi konsep nilai guna itu adalah sudut pandang kita untuk menilai suatu hal. Apakah hal tersebut bermanfaat? Apakah hal tersebut memiliki nilai yang tinggi? Ataupun biasa-biasa saja? Misalkan kita sebagai guru ataupun sebagai murid, pelajar, guru tugasnya adalah untuk mengajar, siswa tugasnya adalah untuk belajar. Guru bertugas di sekolah, siswa juga belajarnya di sekolah. Berarti apabila kita memandang sebuah wilayah, misalkan pegunungan, bagi siswa ataupun guru, pegunungan hanyalah sebagai tempat pariwisata. Namun bagi petani ataupun bagi mereka yang bekerja di bidang perkebunan, gunung ataupun pegunungan itu adalah sebuah lahan yang sangat bagus, lahan yang sangat berpotensi dan bisa menghasilkan hasil bumi yang sangat banyak, bisa menghasilkan keuntungan bagi mereka. Namun kita hanya memandang sebagai tempat rekreasi saja. Tidak di gunung pun tidak apa-apa, kita masih bisa berekreasi di pantai, masih bisa berekreasi di tempat-tempat hiburan yang lainnya. Jadi bagi kita gunung ataupun pegunungan itu bukanlah hal yang sangat menguntungkan ataupun bukanlah hal yang sangat bagus. Namun bagi petani dan mereka yang berkebun, lokasi gunung ataupun pegunungan itu sangat strategis untuk mereka dan sangat menguntungkan bagi mereka karena itu adalah lokasi mereka tempat bekerja dan mereka dapat menghasilkan pendapatan yang banyak dari pegunungan tersebut. Lalu selanjutnya konsep yang ke-6. Konsep yang ke-6 adalah P. P adalah untuk konsep pola. Pola ini berkaitan dengan penyebaran fenomena. Fenomenanya apakah nanti menyebar atau memusat atau memanjang. Nah, itu berkaitan dengan polanya. Bagaimana pola persebaran dari fenomenanya. Pola ini berkaitan juga nanti dengan sosial. Bisa berkaitan dengan pola permukiman penduduk. Jadi pola terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah menyebar, lalu ada memusat, dan yang terakhir adalah memanjang. Oke, begitu pula dengan permukiman. Permukiman ada yang menyebar. Jadi titiknya berpisah-pisah, ada rumah yang berpisah-pisah. Lalu untuk di daerah yang datarannya rendah, maka nanti rumahnya akan lebih memusat. Seperti di kota Banjarmasin itu memusat. Lalu beberapa titik perumahan di kota Banjarmasin juga ada yang memanjang, baik memanjang mengikuti aliran sungai atau memanjang sepanjang jalan. Itu tadi adalah contoh dari pola persebaran fenomena baik yang fisik ataupun yang sosial. Selanjutnya konsep yang ke-7. Konsep yang ke-7 adalah konsep D. D untuk diferensiasi. Oke, diferensiasi atau diferensiasi area. Diferensiasi area ini berkaitan dengan different atau perbedaan antara masing-masing wilayah yang berbeda, area yang berbeda, maka nanti potensinya akan berbeda pula. Daerah yang berbeda, maka nanti fenomena yang terjadi akan berbeda juga. Tidak semua tempat bisa terjadi gempa bumi, tidak semua tempat juga akan terjadi potensi gunung meletus, karena tidak semua tempat mempunyai lempeng tektonik, tidak semua tempat mempunyai gunung berapi. Contoh, di Banjarmasin ataupun di Pulau Kalimantan, karena tidak terdapat gunung berapi, maka tidak akan ada fenomena gunung meletus. Sebaliknya di Jawa, di Pulau Jawa itu sangat banyak sekali terdapat gunung api. Lalu di bagian selatan dari Pulau Jawa juga terdapat lempeng tektonik yang sangat besar.
Oleh karena itu, di Pulau Jawa sangat berpotensi terjadinya banyak bencana alam seperti gempa bumi, lalu gunung meletus, ataupun nanti bahkan tsunami. Jadi karena wilayahnya yang berbeda, kondisi fisik wilayahnya yang berbeda, maka nanti potensi yang terbentuk di wilayah tersebut akan berbeda-beda juga. Selanjutnya konsep yang ke-8 adalah konsep I atau interaksi interpendensi. Interaksi interpendensi ini adalah keterkaitan ruang. Jadi adanya suatu ruang yang saling mempengaruhi dengan wilayah yang lainnya, sehingga akan ada ketergantungan, adanya timbal balik fenomena. Di daerah perkotaan itu memerlukan banyak tenaga kerja karena di sana banyak peluang pekerjaan, peluang usaha, lalu membutuhkan banyak tenaga kerja. Sebaliknya di daerah perdesaan itu banyak sumber daya manusia, namun pekerjaannya mungkin hanya di sektor pertanian saja. Di desa banyak bekerja dengan sektor pertanian. Untuk bisa meningkatkan taraf hidup mereka, maka sebagian besar dari penduduk desa akan beralih ke kota untuk menjadi tenaga kerja di daerah kota. Maka nanti kebutuhan kota akan tenaga kerja akan terpenuhi. Sebaliknya nanti hasil produksi dari daerah kota ini akan disalurkan ataupun dipasarkan ke daerah perdesaan. Jadi ini adanya interaksi interpendensi, interaksi saling menguntungkan. Kota mendapatkan tenaga kerja, desa nanti akan mendapatkan hasil produksi dari kota. Seperti itu. Sedikit lagi kita akan menyelesaikan materi kita. Yang ke-9 adalah keterkaitan ruang, atau tadi kita sebut dengan kait. Oke. Keterkaitan ruang ini berarti berkaitan dengan suatu fenomena yang terjadi di suatu wilayah ternyata mempengaruhi terjadinya fenomena di daerah yang lain. Contohnya seperti ini. Fenomena yang terjadi setiap tahun di daerah Jakarta adalah banjir. Di Jakarta setiap tahun terjadi banjir. Memang banjir terjadi bukan hanya karena faktor alami, tapi karena ulah dari manusianya juga. Masyarakat di daerah Jakarta banyak yang membuang sampah di sembarang tempat. Nantinya sampah tersebut akan menutup saluran drainase ataupun nanti akan menyebabkan aliran sungai meluap. Namun bukan karena itu. Jadi ada daerah lain yang ternyata menyumbang ataupun membantu dalam proses terbentuknya banjir di kota Jakarta. Yaitu adalah wilayah yang ada di sekitar kota Jakarta, terutama daerah yang daratannya lebih tinggi. Contohnya adalah Bogor. Oke. Kota Bogor ternyata ketinggian wilayahnya lebih tinggi daripada kota Jakarta. Jakarta ini merupakan dataran rendah, bahkan cekung sekarang. Lalu kota Bogor, ketika terjadi hujan di kota Bogor, maka nanti airnya akan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Karena daerah yang lebih rendah dari kota Bogor adalah kota Jakarta, sehingga nanti airnya akan mengalir ke Jakarta. Sebagian airnya akan mengalir ke Jakarta, sehingga air kiriman dari kota Bogor tadi akan secara tidak langsung membuat kota Jakarta ini menjadi banjir. Seperti itu. Adanya keterkaitan ruang antara kota Bogor dan kota Jakarta yang mengakibatkan banjir di daerah Jakarta. Konsep yang terakhir adalah konsep aglo. Aglo itu untuk konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi ini adalah konsep yang menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dan menumpuk, yang menggumpal ataupun terpusat di suatu wilayah saja. Aglomerasi ini berkaitan dengan pengumpulan fenomena, pemusatan fenomena. Jadi ada sebuah wilayah yang ternyata mempunyai potensi terjadinya banyak fenomena. Misalkan fenomena fisik. Jadi suatu wilayah mempunyai potensi banjir misalkan. Lalu ada fenomena gempa bumi, tanah longsor, lalu ada tsunami. Jadi ada pengelompokan fenomena yang terjadi di suatu wilayah. Di suatu wilayah ini terjadi banyak sekali potensi-potensi terjadinya fenomena. Karena di dalam wilayah ini terdapat faktor-faktor pendukung terjadinya fenomena ini. Jadi fenomena banjir karena mungkin di sini wilayahnya rendah. Lalu gempa bumi karena daerah ini mempunyai banyak gunung api ataupun berdekatan dengan lempeng tektonik. Tanah longsor juga sama karena adanya lempeng tektonik
yang dekat ataupun karena daya resap air yang sangat tinggi dan kesuburan tanah yang sangat rendah. Lalu tsunami karena berdekatan dengan samudra dan mempunyai lempeng tektonik juga. Jadi ini adalah konsep terakhir dalam konsep geografi, yaitu konsep aglomerasi. Cara menghafal seluruh konsep sudah saya sampaikan, pengertian atau penjelasan dari masing-masing konsep juga sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa memahaminya dengan baik dan mudah, sehingga nanti ketika ada tugas dari guru kalian maka kalian bisa mengerjakannya dengan mudah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah kita laksanakan di minggu-minggu sebelumnya. Dan untuk materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang prinsip dan pendekatan geografi. Dengan memahami konsep, prinsip, dan pendekatan geografi, kita akan lebih memahami tentang fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi silahkan sekarang kalian siapkan buku catatan untuk merangkum setiap materi yang saya sampaikan. Lalu untuk memudahkan dalam proses pembelajaran kalian, silahkan kalian siapkan buku LKS dan buku paket kalian masing-masing. Selamat menyaksikan. Pada dasarnya, prinsip adalah landasan berpikir atau analisis terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya, prinsip ini berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di geosfer. Geosfer itu adalah lapisan bumi, dan dalam geosfer terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah litosfer atau lapisan permukaan bumi. Lalu selanjutnya adalah biosfer atau lapisan makhluk hidup. Yang ketiga adalah atmosfer, lapisan udara. Lalu yang keempat adalah hidrosfer, lapisan air. Dan yang terakhir adalah antroposfer atau lapisan manusia. Jadi setiap fenomena yang terjadi di muka bumi akan dikaji menggunakan prinsip geografi dan berkaitan dengan 5 lokasi ataupun lapisan-lapisan yang ada di bumi ini, yang disebut dengan geosfer tadi. Dalam ilmu geografi terdapat 4 prinsip yang digunakan untuk mengkaji setiap fenomena. Yang pertama adalah prinsip persebaran. Prinsip persebaran ini juga bisa kita sebut dengan prinsip distribusi. Oke, jadi prinsip persebaran atau prinsip distribusi ini nanti berkaitan dengan tempat ataupun penyebaran setiap fenomena yang terjadi di muka bumi. Berkaitan nanti dengan perbedaan lokasi dari setiap fenomena yang terjadi. Kenapa terdapat fenomena-fenomena yang berbeda di setiap tempat? Lalu di mana saja tersebar fenomena-fenomena yang sama ataupun serupa. Contoh fenomena yang dikaji menggunakan prinsip persebaran atau distribusi adalah fenomena gunung meletus. Jadi pada setiap wilayah belum tentu terdapat gunung meletus, sehingga fenomena gunung meletus ini hanya dapat terjadi di daerah-daerah yang mempunyai gunung berapi, sehingga persebarannya hanya di daerah-daerah yang mempunyai persebaran gunung api saja. Daerah yang tidak memiliki gunung api berarti daerah tersebut tidak akan terdapat gunung meletus. Selanjutnya yang kedua adalah prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi atau keterkaitan. Jadi, fenomena yang dikaji menggunakan prinsip interrelasi ataupun prinsip keterkaitan. Contoh dari fenomena yang dikaji menggunakan prinsip interrelasi adalah banjir di daerah perkotaan. Banjir di daerah perkotaan itu selain karena sistem drainase yang buruk, ataupun karena kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, lalu mengakibatkan tersumbatnya saluran drainase, lalu juga pendangkalan sungai. Nanti ditambah lagi dengan hujan di musim penghujan, nanti akan terjadi keterkaitan ketika sungainya dangkal, lalu saluran drainasenya tertutup, maka airnya akan meluap. Adanya keterkaitan antara kebiasaan dari masyarakat perkotaan ditambah lagi dengan hujan yang terjadi pada musim hujan. Akibatnya terbentuklah ataupun terjadilah fenomena banjir di daerah perkotaan. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah prinsip deskripsi.
atau prinsip penggambaran. Pada prinsip deskripsi, setiap fenomena akan dijelaskan secara rinci, baik menggunakan tabel, gambar, grafik, diagram, ataupun data-data lainnya. Selanjutnya, data yang dijelaskan dalam prinsip deskripsi dibagi lagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif ini nanti berkaitan dengan gambar, peta, grafik, tabel, dan sebagainya. Jadi menggunakan media. Sebaliknya kualitatif ini hanya menggunakan kata-kata saja. Contoh fenomena yang dikaji menggunakan prinsip deskripsi adalah dengan adanya tabel ataupun gambar ataupun grafik terkait dengan fenomena yang terjadi. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip korologi. Jadi prinsip korologi adalah gabungan dari prinsip-prinsip yang sebelumnya, yakni adalah persebaran atau distribusi, interrelasi ataupun keterkaitan, dan yang terakhir adalah deskripsi ataupun penggambaran. Selanjutnya, contoh fenomena yang dikaji menggunakan prinsip korologi adalah misalkan terjadi fenomena banjir dan penyebarannya misalkan terjadi di wilayah RT 1 dan RT 2, itu terkait dengan persebarannya. Selanjutnya, banjir di RT 1 dan RT 2 tersebut dijelaskan penyebabnya. Ternyata penyebab banjir di RT 1 dan RT 2 tadi adalah meluapnya sungai. Selanjutnya lagi dijelaskan bahwa jumlah korban terdampak dari banjir di RT 1 dan RT 2 tadi adalah berapa orang misalkan, lalu kerugiannya berapa. Jadi seperti itulah prinsip-prinsip yang ada di dalam geografi. Dan sekarang kita lanjutkan ke pendekatan geografi. Pendekatan geografi terbagi menjadi 3. Pendekatan geografi diantaranya adalah yang pertama pendekatan keruangan, yang kedua pendekatan kewilayahan, dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Kita bahas yang pertama, pendekatan keruangan. Prinsip keruangan ini menitik beratkan kepada perbedaan, persamaan, lalu pola dan struktur dari wilayah-wilayah tersebut. Selanjutnya, pendekatan keruangan dibagi lagi menjadi 3 analisis. Analisis yang pertama adalah analisis topik. Analisis topik ini berkaitan dengan perubahan yang terjadi ataupun terbentuk akibat dari fenomena yang terjadi tadi. Selanjutnya yang kedua adalah analisis aktivitas manusia. Analisis aktivitas manusia ini berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan lingkungannya atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia di lingkungan tersebut dengan fenomena yang terjadi. Dan yang terakhir adalah analisis wilayah. Jadi pada analisis wilayah ini nanti berkaitan dengan fenomena yang terjadi di ruang lingkup tersebut tadi, namun tempatnya yang berbeda-beda, terpisah-pisah seperti itu. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan ke lingkungan ataupun ekologi. Pendekatan geografi yang kedua adalah pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Jadi, pendekatan ke lingkungan atau ekologi ini berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan lingkungannya, aktivitas yang dilakukan oleh manusia di suatu wilayah atau di suatu ruang, itu nanti akan berkaitan dengan fenomena yang terjadi di wilayah tersebut. Sebaliknya juga sama, fenomena yang terjadi di suatu wilayah nanti akan mempengaruhi aktivitas dari manusia yang ada di wilayah tersebut. Dan pendekatan geografi yang terakhir adalah pendekatan kompleks wilayah.
Jadi pendekatan kompleks wilayah ini adalah gabungan dari dua pendekatan sebelumnya, yaitu ke ruangan dan ke lingkungan. Keruangan tadi berkaitan dengan ruang, batas-batas administrasi setiap wilayah. Lalu ke lingkungan ini berkaitan dengan aktivitas manusia dengan fenomena yang terjadi, atau fenomena yang terjadi dengan aktivitas manusia digabungkan menjadi satu, maka disebut sebagai kompleks wilayah. Pada hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang manfaat dari belajar ilmu geografi untuk kehidupan sehari-hari. Kita sudah belajar ilmu geografi dalam waktu 3 minggu. Menurut kalian, apakah hasil belajar geografi tadi bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari? Sebenarnya, dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan geografi. Namun mungkin tidak kita sadari. Jadi, mari kita amati kegiatan sehari-hari apa saja yang berkaitan dengan ilmu geografi. Dan untuk mempermudah dalam proses belajar kita pada hari ini, silahkan kalian siapkan buku catatan, buku paket, dan buku LKS kalian masing-masing. Manfaat yang pertama dari belajar geografi adalah keterampilan spasial. Jadi biasanya ketika kita ingin memilih lokasi ataupun tempat, pasti kita akan memilih lokasi yang strategis, tempat yang bagus. Nah, itu kita akan mempertimbangkan banyak hal. Kita akan menghindari tempat-tempat yang rawan, tempat-tempat yang bisa menyebabkan kita terluka ataupun bisa merugikan kita. Misalkan, dalam pemilihan lokasi untuk membangun rumah, tentu saja kita akan memilih lokasi yang aman, lokasi yang nyaman, sehingga kita bisa hidup dengan damai dan tentram. Dan yang terakhir, misalkan kita ingin memilih lokasi untuk berwirausaha, tentu saja kita akan memilih lokasi yang ramai, lokasi yang banyak dilalui oleh orang, sehingga nantinya usaha kita akan berkembang dan penjualannya akan baik. Selanjutnya, manfaat ilmu geografi dan penerapannya dalam lingkungan geosfer. Tentu saja kalian masih ingat kan, di geosfer itu ada 5 lapisan. Yang pertama adalah atmosfer, lalu yang kedua adalah litosfer, ketiga atmosfer, keempat biosfer, dan yang kelima adalah antroposfer. Sekarang mari kita jabarkan manfaat ilmu geografi dari masing-masing lapisan yang ada di geosfer. Kita mulai dengan fenomena yang terjadi di lingkungan atmosfer atau lapisan udara. Jadi ini berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi akibat adanya interaksi antara atmosfer dengan kegiatan manusia. Jadi kita ambil contoh fenomena angin topan. Angin topan kita kaji menggunakan ilmu geografi. Yang pertama, angin topan objek materialnya berarti adalah angin dan suhu. Angin topan berkaitan dengan konsep keterkaitan ruang, yaitu tentang suhu di wilayah tersebut serta musim yang sedang berlangsung. Lalu prinsip yang kita gunakan untuk mengkaji angin topan adalah prinsip korologi. Gabungan dari 3 prinsip. Yang pertama adalah persebaran, interrelasi, lalu deskripsi. Persebaran berkaitan dengan wilayah yang terdampak dengan angin topan. Interrelasi hubungan dengan faktor-faktor penyebab dari angin topan tersebut. Dan deskripsinya adalah waktu terjadinya fenomena. Manfaat dari belajar geografi lainnya adalah kita bisa memprediksi cuaca harian. Lalu juga kita bisa memperhitungkan masa tanam atau masa panen. Dan yang terakhir adalah untuk membantu dalam proses penerbangan pesawat ataupun kegiatan lapangan lainnya. Selanjutnya adalah lapisan litosfer atau lapisan tanah, lapisan batuan, dan lapisan permukaan bumi. Contohnya adalah dalam penentuan pembangunan rumah adat ataupun rumah tradisional di setiap provinsi. Seperti yang kita ketahui, hampir setiap provinsi di Indonesia itu mempunyai jenis dari rumah adat yang berbeda-beda. Hal ini diakibatkan karena tekstur ataupun kondisi tanah dan struktur batuan yang berbeda-beda, sehingga masyarakat menyesuaikan diri dengan memilih bahan dan bentuk bangunan yang berbeda-beda. Objek material dari pembangunan rumah adat adalah jenis tanah. Konsep yang berkaitan dengan rumah adat adalah konsep morfologi atau tentang topografinya. Dan pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan keruangan ataupun spasial. Manfaat belajar geografi lainnya terkait dengan litosfer adalah pemetaan. Yang ketiga adalah lapisan hidrosfer atau lapisan air. Lapisan hidrosfer ini berkaitan dengan badan-badan air, misalkan air laut, air sungai, rawa-rawa, danau, dan sebagainya.
Lalu contoh dari fenomena yang terjadi di lingkungan hidrosfer adalah tsunami. Pada fenomena tsunami, objek formalnya adalah air laut. Selanjutnya, prinsip yang berkaitan adalah prinsip porologi, yaitu gabungan dari 3 prinsip. Dan konsepnya adalah konsep pola terkait dengan pola persebaran ataupun wilayah yang terdampak dari tsunami tersebut. Lalu juga keterkaitan ruang penyebab terjadinya tsunami tadi. Manfaat lainnya yang berkaitan dengan hidrosfer adalah kita bisa mengetahui pola aliran sungai, pola pemanfaatan air sungai, pemanfaatan air laut, air danau, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat berkaitan dengan lapisan biosfer atau lapisan makhluk hidup. Contohnya adalah pulau kembang yang dihuni oleh monyet. Objek formalnya adalah pulau kembang. Selanjutnya prinsipnya adalah prinsip persebaran. Selanjutnya yang berkaitan juga dengan biosfer adalah pemanfaatan padang rumput untuk memenuhi kebutuhan peternakan, serta kajian tentang flora dan fauna untuk keperluan penelitian. Dan yang terakhir berkaitan dengan lapisan manusia atau antroposfer. Contohnya adalah kegiatan tambak ikan di perairan Payau. Objek materialnya adalah kegiatan transaksi penjual dan pembeli. Konsep geografinya adalah konsep nilai guna. Dan untuk prinsipnya adalah prinsip interrelasi. Contoh lain berkaitan dengan penerapan geografi di lapisan antroposfer adalah pemetaan persebaran penduduk untuk menentukan perencanaan pembangunan. Lalu yang kedua adalah kajian di bidang kebudayaan untuk memetakan karakteristik penduduk. Dan yang terakhir adalah pemantauan penduduk usia produktif berkaitan dengan aktivitas ekonominya. Hari ini kita mulai masuk di bab 2 dan kita akan belajar materi tentang peta. Saya yakin kalian semuanya sudah tahu apa itu peta. Namun, tidak semuanya mengerti atau memahami apa saja sih yang terdapat di dalam peta. Oleh karena itu, kita akan belajar tentang peta, pengertian peta, macam-macam peta pada hari ini. Jadi silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan buku catatan kalian agar kalian bisa lebih mudah memahami tentang materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Dan saya sudah menyiapkan sebuah peta, mari kita amati bersama-sama. Oke, jadi ini adalah peta yang menggambarkan suatu wilayah. Dan pada peta ini telah dilengkapi dengan simbol-simbol yang mewakili kenampakan yang ada di alam sebenarnya. Gambar yang ada di peta ini tidak 100% sama dengan kenampakan yang ada di alam, karena ada beberapa kenampakan alam yang tidak bisa digambarkan di dalam peta. Jadi hanya perwakilannya saja. Dan kita memerlukan kemampuan untuk bisa membaca atau memahami peta ini agar kita bisa memahami apa saja info yang disampaikan dalam peta ini. Dalam pembuatan setiap peta terdapat aturan-aturan yang baku, aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi dalam penetapan setiap simbol yang ada di peta itu tidak bisa sembarangan karena ada aturannya dan peraturannya itu bersifat global. Jadi seluruh dunia menggunakan aturan yang sama. Jadi kita bisa membaca peta dari negara manapun asal kita bisa memahami simbol-simbol yang ada di peta ini. Akan tetapi tidak semua simbol yang ada di peta itu bisa disesuaikan dengan kenampakan yang ada di alam. Misalkan saja di dalam peta kenampakan sungai itu biasanya digambarkan dengan garis dan warnanya biru. Namun di mana kalian melihat sungai yang warnanya biru? Terutama di kota Banjarmasin. Apakah ada sungai yang berwarna biru? Tidak ada. Sungai tidak berwarna biru tapi dilambangkan dengan warna biru karena biasanya air berwarna biru. Kalau kita amati, sungai yang ada di kota Banjarmasin ataupun di Kalimantan rata-rata warna airnya adalah kuning. Namun tetap digambarkan warna biru di peta karena secara umum masyarakat mau lebih memahami bahwa air itu warnanya biru. Kalau di peta disamakan warnanya dengan kenampakan alamnya. Jadi misalkan karena air sungai di kota Banjarmasin ataupun Kalimantan warnanya kuning atau coklat, maka nanti misalkan di peta digambarkan warna coklat atau kuning juga. Itu mungkin nanti akan mengganggu untuk memahami penampakan alam yang lainnya. Misalkan ternyata untuk menggambarkan jalan ternyata menggunakan warna kuning juga. Jadi nanti akan ada kebingungan dalam proses membaca ataupun memahami peta. Jadi ditetapkan bahwa sungai itu secara global harus ditandai dengan garis dan warnanya biru. Dan untuk penampakan yang lainnya nanti diwakili dengan warna yang lain. Selanjutnya, peta ternyata mempunyai berbagai macam jenis, dan jenis-jenis peta tersebut
berkaitan dengan unsur-unsur yang ada di peta. Jenis peta yang pertama adalah berkaitan dengan komposisinya. Jadi ada dua peta. Yang pertama adalah peta umum dan peta khusus. Jadi peta umum ini biasanya berisikan tentang informasi permukaan bumi. Lalu yang kedua, tematik, itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat khusus. Yang kedua, jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama adalah peta kadaster atau peta yang sangat besar, yakni perbandingan 1:100 sampai 1:5000. Lalu dengan peta skala besar, yakni 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga, peta sedang, yakni dengan skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Dan yang terakhir adalah peta dengan skala sangat kecil atau 1:500.000 sampai 1:1 juta. Jenis peta yang ketiga adalah berdasarkan keadaan objek. Lalu dibagi menjadi dua lagi, yang pertama adalah dinamis dan statis. Dinamis itu berarti berubah-ubah, ada jangka waktu tertentu dalam pembuatan peta. Selanjutnya yang statis itu berarti tetap, tidak ada perubahan pada peta tersebut. Jenis peta yang keempat adalah berdasarkan dengan sumbernya. Jadi ada peta induk dan peta turunan. Peta induk itu berarti berdasarkan hasil survei di lapangan. Lalu peta turunan itu berarti hasil pengolahan dari peta-peta yang sudah ada. Dan jenis peta yang terakhir itu adalah peta berdasarkan fungsi ataupun kepentingannya. Jadi ada beberapa peta yang dibuat dengan kepentingan ataupun keperluan tertentu. Contohnya adalah peta persebaran cuaca, peta persebaran ekonomi, peta dasar laut, peta persebaran flora dan fauna, dan yang lainnya. Bukan hanya jenis peta saja yang beragam. Jadi di dalam peta juga banyak terdapat instrumen-instrumen peta. Dalam beberapa buku disebutkan tentang jumlah instrumen peta. Ada yang menyebutkan jumlah instrumen peta ada 8, ada yang 10, dan ada juga yang 13. Nah, tugas kalian sekarang adalah mengumpulkan nama-nama dari instrumen yang ada di peta, lalu juga penjelasannya. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Saya sudah menyiapkan sebuah peta dan mari kita lihat bersama-sama. Ini adalah peta administrasi dari Kota Banjarmasin. Dan di sini kita lihat, kita amati, kita cermati apakah sudah terdapat unsur-unsur peta di dalam peta ini. Yang pertama, unsur peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta itu letaknya biasanya di bagian tengah atas dari peta, atau juga bisa di sebelah kiri atas atau kanan atas. Jadi fungsi dari judul peta itu adalah untuk memberitahukan kita informasi atau isi dari peta ini. Sama halnya seperti lagu. Jadi dengan membaca judulnya saja kita sudah bisa mengetahui pesan ataupun cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang lagu tersebut. Selanjutnya unsur peta yang kedua adalah skala peta. Skala peta itu adalah perbandingan antara jarak yang ada di peta dengan jarak yang ada di lapangan sesungguhnya. Biasanya peta itu dilengkapi dengan dua jenis skala. Skala batang dan skala angka. Namun sebenarnya skala itu jumlahnya 3. Yang ketiga adalah skala verbal. Skala batang yang ada di peta biasanya digambarkan dengan balok yang ditambahkan dengan warna hitam dan putih. Lalu di bagian atas dan bawahnya juga ada angka. Angka yang ada di atas itu untuk mewakili jarak yang ada di peta. Lalu angka yang berada di bawah untuk mewakili jarak sesungguhnya di lapangan. Lalu skala yang kedua adalah skala angka. Skala angka itu biasanya ditandai dengan adanya 1 berbanding berapa jarak yang ada di peta. Jadi 1 cm ataupun 1 mili di peta itu berarti nanti berapa mili juga di lapangan, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah skala verbal. Jadi skala verbal itu tidak menggunakan gambar, juga tidak menggunakan perbandingan, tapi langsung dengan kata-kata. Jadi misalkan peta ini skalanya adalah 1:10.000. Jadi dituliskan di skala verbal, peta ini menggunakan skala 1:10.000. Jadi menggunakan kata-kata seluruhnya. Lalu satuan yang ada di skala itu biasanya berbeda-beda. Ada yang menggunakan mm,
ada yang menggunakan sentimeter, dan juga ada yang menggunakan inci. Terdapat perbedaan antara satuan jarak yang digunakan di setiap peta itu karena kebiasaan dari masyarakatnya. Sama halnya seperti ketika kita menentukan tinggi badan. Di Indonesia biasanya menggunakan satuan sentimeter, jadi tinggi badan kita diukur dengan menggunakan satuan sentimeter. Namun di wilayah Eropa ataupun di Amerika, mereka lebih sering menggunakan satuan feet. Lalu juga untuk mengukur berat badan, kalau di Indonesia biasanya menggunakan satuan kilogram, namun di luar negeri biasanya menggunakan lbs. Lalu unsur peta yang ketiga adalah orientasi peta atau arah mata angin. Arah mata angin yang ada pada peta itu digunakan untuk mempermudah kita menentukan lokasi wilayah yang ada di peta. Jadi apabila kita ingin mengamati wilayah tertentu berada di bagian mana atau di sebelah mana, jadi kita bisa melihat kedudukannya di peta tersebut. Di sebelah utara, timur, barat, atau selatan. Lalu kita juga bisa mengetahui bahasa yang digunakan peta tersebut dari huruf yang ada pada orientasi ataupun arah mata angin. Apabila di bagian arah mata angin tersebut ada huruf U, itu berarti menandakan utara dan berbahasa Indonesia. Namun lain halnya bisa apabila menggunakan huruf N di bagian atas, itu berarti menggunakan bahasa Inggris. Jadi huruf N yang digunakan tersebut untuk mewakili arah north atau utara dalam bahasa Inggris. Unsur peta yang keempat adalah sumber peta. Jadi setiap peta tentu saja dikeluarkan oleh berbagai macam sumber. Lalu apabila sumber penerbit peta ini adalah sumber yang terkenal, sumber yang sudah kita kenal, misalkan dihasilkan oleh profesor, insinyur, doktor, nah seperti itu, tentu saja kita akan lebih percaya dengan peta yang dihasilkan. Namun berbeda apabila peta yang dihasilkan adalah hasil dari studi biasa saja, mungkin terdapat banyak kekurangan di peta tersebut. Lalu unsur peta yang kelima adalah tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta tentu saja akan mempengaruhi bentuk atau hasil dari peta yang dibuat. Semakin baru tahun pembuatan peta, berarti penampakan alam yang ada di peta itu lebih sesuai dengan keadaan alam yang ada sekarang. Apabila kita bandingkan peta yang ada ataupun peta yang diterbitkan 10 tahun yang lalu dengan peta yang sekarang, mungkin terdapat banyak perbedaan, dan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan peta dengan hasil terbitan yang terbaru karena lebih persis, keadaannya lebih sama dengan kondisi yang ada sekarang. Kita lanjutkan ke unsur peta yang ke-6, yaitu insert peta. Jadi insert peta itu adalah sebuah peta kecil di dalam peta utama. Peta kecil itu fungsinya adalah untuk zoom in atau zoom out. Zoom in apabila misalkan yang dipetakan itu adalah wilayah yang luas. Misalkan peta yang adalah peta Indonesia. Lalu ada wilayah yang dianggap penting, misalkan ibu kota Jakarta. Jakarta adalah ibu kota, ada wilayah yang penting di peta Indonesia. Lalu wilayah Provinsi DKI Jakarta dibuatkan peta kecil di dalam peta utama ini sehingga Provinsi DKI Jakarta lebih terlihat. Lalu ada pula insert zoom out. Jadi misalkan karena ini adalah peta administrasi dari Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi zoom outnya adalah nanti di bagian insert itu ada peta Provinsi Kalimantan Selatan. Namun wilayah yang terdapat Kota Banjarmasin itu nanti mungkin akan diberi warna yang berbeda. Jadi kita bisa mengetahui kedudukan Kota Banjarmasin ini di Kalimantan Selatan sebelah mana. Kita lanjutkan ke unsur yang ke-7, yaitu tentang garis tepi. Jadi setiap peta itu dilengkapi dengan garis tepi. Garis tepi itu biasanya dibuat dua rangkap, yaitu garis tepi luar dan garis tepi dalam. Kenapa garis tepi dibuat dua rangkap? Karena untuk membuat peta seolah-olah berada di tengah dan juga untuk menambah estetikanya atau nilai keindahannya. Kita lanjutkan ke unsur yang ke-8, yaitu tentang garis astronomi atau garis lintang dan garis bujur. Setiap peta harus dilengkapi dengan garis astronomi karena kita bisa mengetahui lokasi absolut dari wilayah yang ada pada peta. Di bagian tepi dari garis astronomi dilengkapi dengan titik koordinat, dan ini membantu kita untuk mengetahui batas ataupun luas wilayah yang ada pada peta. Selanjutnya kita masuk ke unsur yang ke-9, yaitu tentang simbol. Simbol-simbol pada peta ini berbagai macam jenis. Ada 5 jenis simbol dalam peta. Yang pertama adalah fisiografis. Fisiografis ini adalah berkaitan dengan relief-relief yang ada di permukaan bumi. Lalu yang kedua adalah simbol kultur. Simbol kultur ini bisa berupa batas-batas administrasi. Misalkan kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, negara, dan sebagainya.
Yang ketiga adalah simbol luas. Simbol luas pada peta itu bisa berupa hutan, sawah, rawa-rawa, danau, dan sebagainya. Selanjutnya adalah simbol garis. Simbol garis ini adalah untuk mewakili kenampakan alam yang bentuknya memanjang, misalkan sungai ataupun jalan. Lalu yang terakhir adalah simbol titik. Simbol titik ini juga mempunyai bentuk yang beragam. Ada yang bulat, ada yang kotak, ada pula yang segitiga, dan mewakili misalkan kota, kabupaten, lalu ada juga gunung, dan sebagainya. Unsur peta yang ke-10 adalah warna. Jadi, warna yang digunakan pada peta itu bukan hanya untuk menambah nilai keindahan, tapi sebenarnya masing-masing warna itu mempunyai arti. Biasanya, warna-warna ini untuk mewakili ketinggian ataupun kedalaman suatu wilayah yang ada pada peta. Misalkan warna biru. Jadi warna biru yang ada di peta itu untuk menggambarkan wilayah badan air, misalkan sungai, danau, atau lautan. Lalu warna biru yang digunakan juga berbeda, ada warna biru muda, biru biasa, lalu sampai ke biru tua. Semakin tua warna birunya itu berarti kondisinya semakin dalam, letaknya semakin dalam. Lalu juga ada warna hijau. Warna hijau ini biasanya digunakan untuk menandakan dataran rendah atau wilayah-wilayah yang tumbuh dengan vegetasi, baik berupa hutan ataupun padang rumput. Selanjutnya unsur peta yang ke-11 adalah lettering. Jadi lettering itu adalah setiap kata, setiap huruf yang ditulis di dalam peta, lalu tujuannya untuk memberikan pengenal ataupun penjelas tentang lokasi dari wilayah-wilayah yang ada pada peta. Misalkan nama kota, nama kecamatan, lalu misalkan juga nama sungai. Nah, itu adalah contoh dari lettering. Dan unsur peta yang terakhir adalah legenda. Legenda. Ya, legenda. Oke, legenda ini biasanya berbentuk kotak. Lalu lokasinya berada di bagian kanan bawah atau kiri bawah. Dan di dalamnya terdapat penjelasan dari simbol-simbol yang ada pada peta. Jadi itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai masuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, materi yang akan kita pelajari adalah penginderaan jauh. Penginderaan jauh mungkin sebagian dari kalian baru pertama kali mendengar istilahnya. Padahal kita sering melakukan kegiatan yang serupa dengan penginderaan jauh, namun yang berbeda hanya pada objeknya saja. Mudahnya, penginderaan jauh adalah proses mengambil gambar atau berfoto. Apabila foto biasanya yang menjadi objek adalah pemandangan atau hewan, tumbuhan, atau bahkan kita sendiri. Namun untuk penginderaan jauh objeknya adalah permukaan bumi. Dan nantinya hasil dari penginderaan jauh ini akan digunakan untuk membuat peta. Penginderaan jauh mempunyai nama yang berbeda-beda. Di Indonesia, penginderaan jauh juga dikenal dengan Inderaja atau PJ. Penginderaan jauh juga mempunyai nama yang berbeda di setiap negara. Yang pertama di daerah Inggris, mereka menyebutnya dengan istilah remote sensing. Lalu di Spanyol disebut dengan nama sensores remotos. Di Belanda dikenal dengan teledekti, dan di Jerman disebut sebagai Vernerkundung. Lalu apa sih pengertian penginderaan jauh menurut ahli? Jadi, penginderaan jauh adalah sebuah seni, ilmu, atau proses memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala melalui analisis data yang diperoleh tanpa kontak langsung dengan objek. Kita lanjutkan ke komponen penginderaan jauh. Jadi, di dalam penginderaan jauh juga terdapat komponen ataupun instrumen. Jadi, dengan adanya komponen-komponen ini, maka penginderaan jauh dapat kita laksanakan. Komponen dalam penginderaan jauh berjumlah 5. Lalu apa saja komponen tersebut? Mari kita amati gambar ini bersama-sama. Komponen yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga dalam penginderaan jauh adalah berupa matahari. Jadi, dalam proses pengambilan gambar tentu saja memerlukan cahaya. Lalu matahari berperan sebagai sumber cahaya atau sumber tenaga. Apabila tidak ada matahari atau tidak ada sinar matahari, maka proses penginderaan jauh akan terganggu. Dalam penginderaan jauh terdapat 2 jenis sumber tenaga. Yang pertama adalah sumber tenaga pasif dan yang kedua adalah sumber tenaga aktif.
Apabila daerah yang akan difoto atau diambil gambarnya sedang disinari oleh sinar matahari dengan terik, maka daerah tersebut akan terang dan terlihat jelas di kamera. Apabila daerah yang sedang difoto gelap ataupun berawan, maka memerlukan bantuan dari sumber tenaga yang kedua, yaitu sumber tenaga aktif. Dalam proses foto, apabila objek yang akan kita foto gelap ataupun kurang pencahayaan, biasanya kita menggunakan bleed. Nah, jadi seperti itulah juga dalam proses penginderaan jauh. Apabila matahari tidak bisa menyinari wilayah yang sedang difoto, maka proses penginderaan jauh juga harus dibantu dengan cahaya bantuan berupa blitz. Komponen penginderaan jauh yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer berfungsi untuk meneruskan cahaya atau gelombang elektromagnetik sehingga objek dapat memantulkan cahayanya kembali. Komponen selanjutnya adalah sensor dan wahana. Sensor dalam penginderaan jauh itu berupa kamera. Apabila dalam proses foto biasa kita menggunakan kamera biasa atau kamera handphone, namun dalam proses penginderaan jauh karena objeknya sangat besar sehingga memerlukan alat ataupun kamera yang lebih canggih, kamera yang lebih besar, maka dibuatlah kamera khusus yang disebut sebagai sensor. Lalu selanjutnya adalah wahana. Karena objek yang akan difoto adalah permukaan bumi, maka proses pengambilan gambar tidak bisa diambil secara horizontal dari samping, harus diambil vertikal dari atas. Oleh karena itu, sensor ataupun kamera dalam penginderaan jauh harus dibawa ke atas permukaan bumi, harus dibawa naik ke atas udara. Alat yang digunakan untuk membawa kamera ini ataupun sensor ini disebut sebagai wahana. Selanjutnya, wahana juga mempunyai berbagai macam jenis. Dari wahana dengan tingkat ketinggian yang rendah hingga wahana yang bisa membawa sensor ke luar angkasa. Wahana yang pertama adalah balon udara dengan ketinggian terendah. Lalu naik ke atas lagi, kita bisa menggunakan wahana berupa pesawat terbang. Lebih tinggi lagi bisa menggunakan pesawat ulang-alik. Dan yang terakhir yang tertinggi adalah menggunakan wahana berupa satelit. Komponen yang keempat adalah perolehan data. Data yang diperoleh dari proses perekaman dapat berupa data visual dan data digital. Data visual disebut juga data analog dalam bentuk gambar. Data visual dapat dianalisis secara manual atau melalui proses digital. Dan komponen yang terakhir adalah pengguna data. Data hasil penginderaan jauh digunakan untuk analisis keruangan. Penggunaannya dapat perorangan, kelompok, ataupun pemerintah. Data hasil perekaman juga dapat digunakan untuk studi penelitian ilmiah. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis citra. Citra di sini bukan body lotion ataupun nama artis, tapi citra adalah hasil dari penginderaan jauh. Apabila kita berfoto ataupun berselfie, maka yang kita hasilkan adalah berupa foto biasa. Namun dalam proses penginderaan jauh, hasilnya nanti berupa citra. Citra dibagi menjadi dua, ada citra foto dan ada citra non-foto. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu citra foto. Jadi citra foto ini adalah citra yang diambil menggunakan sensor berupa kamera. Lalu wahananya berupa balon udara, pesawat, dan pesawat ulang-alik. Lalu untuk sumber tenaga dalam proses PJ-nya menggunakan sumber tenaga aktif atau sinar matahari. Ada lagi pembagian dalam citra foto. Jadi citra foto dibagi berdasarkan spektrum. Ternyata citra foto itu juga mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Dan ini didasarkan pada spektrum tampak, atau apabila dalam foto biasa itu berdasarkan piksel kameranya. Foto citra atau foto udara dibedakan menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan spektrum elektromagnetik. Contohnya adalah foto ultraviolet, foto pankromatik hitam putih, foto pankromatik berwarna, foto otrokromatik, foto inframerah hitam putih, foto inframerah berwarna, dan foto multispektral. Lalu jenis yang kedua berdasarkan sumbu kamera. Jadi peletakan kamera nantinya akan menentukan hasil dari gambar ataupun citra yang dihasilkan. Jenis citra foto yang terakhir berdasarkan warnanya. Yang pertama adalah foto inframerah warna atau warna semu, false color, atau foto warna asli, true color. Selanjutnya, jenis citra yang kedua adalah citra non-foto. Citra non-foto diperoleh dari rekaman sensor non-kamera pada wahana satelit yang diperoleh menggunakan penyiaman atau scanner. Alat penyiam atau scanner dipasang pada wahana seperti satelit yang beroperasi di angkasa. Yang pertama, penginderaan jauh non-fotografi, sistem radar dan sistem gelombang makro. Yang kedua, penginderaan jauh sistem satelit. Dan yang ketiga, penginderaan jauh sistem thermal. Selanjutnya adalah interpretasi citra. Karena wilayah yang dipetakan ini adalah permukaan bumi,
Bentuk dari permukaan bumi sangat beragam. Oleh karena itu, harus dilaksanakan proses interpretasi citra. Interpretasi citra terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap deteksi, tahap identifikasi, dan tahap analisis. Tahap deteksi dilakukan dengan mengenali objek yang terekam dengan memperhatikan karakteristik objek tersebut. Tahap identifikasi ditandai dengan mencirikan objek menggunakan data dari berbagai sumber informasi. Dan proses identifikasi dilakukan berdasarkan ciri spektral, ciri spasial, dan ciri temporal. Tahap analisis dilakukan melalui pengumpulan informasi secara terperinci menggunakan objek. Objek yang memiliki ciri yang sama dikelompokkan atau ditandai dalam suatu citra. Yang pertama berdasarkan ciri spektral. Ciri spektral ini berkaitan dengan warna atau rona yang tampak pada citra. Lalu yang kedua berdasarkan ciri temporal. Ciri temporal ini berkaitan dengan kurun waktu dari pengambilan citra. Jadi nanti akan dibedakan ataupun dibandingkan antara citra yang diambil beberapa tahun yang lalu dengan citra yang diambil sekarang. Dan yang terakhir adalah ciri temporal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ciri temporal adalah yang pertama, bentuk. Lalu yang kedua, ukuran. Ketiga, rona. Keempat, pola. Kelima, tekstur. 6, asosiasi. 7, situs. Dan yang terakhir adalah bayangan. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah Sistem Informasi Geografis atau SIG. Dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai GIS atau Geographic Information System. Dan materi ini adalah materi terakhir yang ada di bab 2. Sebenarnya, setiap materi yang ada di bab 2 ini adalah satu kesatuan. Mulai dari peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Sebenarnya, mirip dengan kegiatan yang sering kita lakukan sehari-hari, namun istilahnya saja yang baru ataupun berbeda dari yang kita ketahui sebelumnya. Sistem informasi geografi atau SIG adalah sistem khusus pengelola data yang memiliki informasi spasial atau dalam arti sempitnya adalah sebuah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi ke ruangan. Jadi mudahnya seperti ini. Apabila minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penginderaan jauh itu sama halnya seperti ketika kita mengambil gambar dari sebuah objek. Lalu apa yang kalian lakukan setelah kalian berfoto? Pasti kalian akan edit foto tersebut agar hasil dari foto tadi bisa menjadi lebih baik. Seperti itulah juga SIG ataupun Sistem Informasi Geografis. Jadi SIG ini berfungsi untuk mengedit hasil dari penginderaan jauh yang nantinya akan diproses untuk menjadi sebuah peta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjutkan ke komponen SIG. Jadi komponen yang ada di SIG ini juga sama seperti komponen yang harus kalian siapkan untuk mengedit ataupun mengolah sebuah gambar. Komponen yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Dalam SIG, perangkat keras yang digunakan adalah bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi pemetaan. Perangkat keras yang ada di SIG terdiri dari beberapa bagian yang fungsinya adalah untuk input, lalu mengolah, dan mencetak. Berikut adalah pembagian berdasarkan proses. Yang pertama adalah input data. Dalam input data, hardware atau perangkat kerasnya adalah mouse, digitizer, dan scanner. Lalu perangkat yang digunakan untuk olah data adalah hard disk, prosesor, RAM, dan VGA card. Lalu yang terakhir adalah output atau dalam proses pencetakan. Yang digunakan adalah plotter, printer, dan screening. Data yang diperlukan dalam proses SIG adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peta analog atau peta dasar. Peta dasar yang umumnya digunakan yaitu peta rupa bumi yang tersedia dalam format cetak dan digital. Lalu yang kedua adalah citra. Citra berasal dari kegiatan penginderaan jauh. Citra yang digunakan dapat berupa citra satelit atau citra foto udara. Yang ketiga adalah hasil pengukuran di lapangan. Dan data yang terakhir adalah data yang diambil dari GPS atau Global Positioning System. Komponen selanjutnya adalah perangkat lunak atau software yang nantinya digunakan untuk proses penyimpanan, menganalisis, dan memvisualkan data-data, baik data spasial ataupun non-spasial. Perangkat lunak yang harus ada dalam komponen software SIG adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah alat untuk memasukkan dan memanipulasi data dalam SIG. Yang kedua adalah Database Management System atau DBMS. Yang ketiga adalah alat analisis data. Dan yang keempat adalah alat untuk menampilkan data dan hasil analisis. Dan dalam komponen software ini ada beberapa aplikasi yang sering digunakan untuk kegiatan SIG dan cukup populer di kalangan peneliti. Yang pertama adalah QGIS.
Yang kedua adalah GV-SIG. Yang ketiga adalah Whitebox-GET. Yang keempat adalah Saga-GIS. Yang kelima adalah Grace-GIS. Dan yang keenam adalah ArcView. Dan komponen yang terakhir dan menjadi yang paling penting adalah manajemen atau operator. Yang menjadi manajemen atau operator adalah manusia. Manusia merupakan inti elemen dari SIG karena manusia adalah perencana dan pengguna SIG. Pengguna SIG mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya, dari tingkatan spesialis teknis yang mendesain dan mengelola sistem sampai pengguna yang memanfaatkan SIG untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Dan sekarang mari kita bandingkan dengan komponen yang kalian perlukan untuk mengedit gambar ataupun foto kalian. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Hardware yang kalian gunakan itu bisa berupa handphone ataupun laptop dan komputer. Lalu selanjutnya data. Data di sini adalah hasil kalian berfoto, jadi berupa foto kalian. Lalu yang ketiga adalah software. Software ini adalah aplikasi-aplikasi editing foto yang kalian miliki di handphone kalian ataupun di laptop kalian. Bisa berupa kamera 360, lalu Beauty Plus, B612 ataupun Photogrid dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan yang menjadi manajemen atau operator adalah diri kalian sendiri, yang nantinya kalian akan menuangkan sisi kreativitas kalian dalam mengolah foto yang kalian miliki tadi. Lalu bagaimana apabila salah satu komponen SIG ada yang kurang? Apabila ada salah satu komponen yang kurang, maka tidak akan bisa kita lanjutkan. Misalkan kalian ingin mengedit foto, kalian sudah punya file fotonya, lalu kalian juga sudah menginstal aplikasinya, kalian juga mahir dalam menggunakan aplikasi tersebut, namun ternyata HP kalian rusak, maka proses editing tidak dapat dilanjutkan. Atau ketika HP kalian bagus, tapi fotonya tidak ada, maka kalian juga tidak bisa mengedit fotonya. Lalu apabila kalian mempunyai handphone yang canggih, lalu fotonya juga banyak, kalian juga mahir dalam proses editing foto. Namun apabila kalian tidak punya aplikasinya, maka proses editing juga tidak dapat dilaksanakan. Jadi seperti itulah, setiap komponen SIG itu harus ada dan kondisinya harus siap, agar nanti proses editing dalam SIG dapat berjalan dengan lancar. Sekarang kita lanjutkan dengan proses pengolahan data SIG. Jadi dalam pengolahan data SIG terdapat 4 proses. Jadi dalam pengolahan data SIG terdapat 4 proses atau 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap perolehan data. Jadi SIG memerlukan data masukan yang akurat agar dapat memperoleh informasi yang benar. Data masukan itu dapat kita peroleh dari beberapa sumber. Yang pertama adalah data lapangan. Diperoleh langsung dari hasil pengukuran di lapangan. Lalu yang kedua adalah data peta. Dapat berupa peta yang dituangkan dalam kertas atau film. Yang ketiga adalah data citra, diperoleh dari hasil penginderaan jauh. Dan yang terakhir adalah database, yang berupa kumpulan data-data dari proses SIG sebelumnya. Tahap yang kedua adalah proses input data. Jadi dalam proses input data atau memasukkan data ke dalam aplikasi, itu terdapat 5 tahapan selanjutan. Yang pertama adalah akuisisi. Akuisisi merupakan proses awal berupa memasukkan atau merekam data ke dalam komputer. Lalu yang kedua adalah editing. Editing merupakan proses perbaikan hasil digitasi. Lalu yang ketiga adalah pembangunan topologi data. Data yang diperlukan dalam SIG yaitu berupa data titik, garis, dan area. Yang keempat adalah pemberian atribut. Tahap ini juga berupa pemberian identitas data. Setiap data tunggal yang berdiri sendiri memiliki identitas masing-masing. Misalkan, pada peta digital ada 5 area bentuk poligon, maka jumlah identitas juga 5 buah. Dan yang terakhir adalah transformasi koordinat. Tahap yang dapat dilakukan baik di awal ataupun di akhir, tergantung dengan metode digitasi yang digunakan. Transformasi koordinat yaitu tahap transformasi koordinat dari hasil digitasi ke koordinat yang sesuai dengan yang ada di lapangan. Lalu tahap yang ketiga adalah pengelolaan dan manipulasi. Jadi, dalam pengelolaan dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengarsipan, yang kedua adalah pemodelan. Pengarsipan bertujuan untuk menyimpan data yang akan dianalisis. Pemodelan adalah merupakan langkah utama untuk mendapatkan informasi baru. Pemodelan mengelola data untuk analisis sesuai dengan keinginan pengguna. Dan kita beralih ke manipulasi data. Manipulasi data itu ada 3 tahapan lagi. Yang pertama adalah buffering. Tahap buffering adalah pembuatan poligon baru berdasarkan jarak yang telah ditentukan, baik pada titik, garis, ataupun area. Lalu tahap scoring. Tahap scoring dilakukan dengan memberikan nilai untuk parameter yang digunakan dalam analisis. Penilaian memberikan pengaruh parameter terhadap perkiraan kejadian yang ingin diketahui pengguna. Dan yang terakhir adalah overlay. Overlay atau tumpang susun adalah penggabungan 2 data grafis atau lebih secara tumpang susun untuk memperoleh data grafis baru yang mempunyai satu kesatuan pemetaan. Overlay dapat dilakukan dengan metode identity,
union, intersection, dan metode update. Kalian tak perlu bingung tentang pengolahan datasik, jadi saya akan memberikan gambaran mudahnya. Seperti ini, ketika kalian ingin mengedit foto kalian, maka tentu saja akan ada proses-prosesnya. Dan sama kurang lebih tahapnya juga ada 4 seperti ini. Jadi, objek yang kalian ingin foto harus kalian foto dulu, maka nanti itu akan menjadi modal utama yang akan kita edit. Setelah kalian memperoleh hasil foto yang kalian inginkan, kalian akan memasukkan foto tersebut ke aplikasi editing, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, baik kamera 360, Beauty Plus, B612, ataupun Photogrid. Nanti kalian akan olah di sesi manipulasi dan analisis. Jadi nanti kalian akan tambahkan misalkan filter, kalian tambahkan aksen-aksen tertentu, lalu kalian tambahkan glitter, dan yang terakhir mungkin kalian akan menambahkan kata-kata tertentu. Jadi hanya seperti itu, mudah kan? Padahal kalian sering melakukan kegiatan ini, namun sekarang yang diganti hanya istilahnya saja. Istilah ilmu yang sering digunakan oleh ilmuwan, namanya adalah SIG. Padahal mudahnya adalah proses editing ataupun proses memanipulasi foto. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.